Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqabbal biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Amma ba'du. Oke, kali ini saya ingin mencoba menganalisis Das Kapital itu ya, karya Karl Marx dari sudut pandang 3 kaidah ya. Biasa 3 kaidah ciri khas saya itu. Oke, mari kita sedikit ulas tentang Das Kapital karya Karl Marx ini ya. Oke, yang pertama, menurut Karl Marx, kapitalis itu jahat ya. Oke, jahatnya itu gimana? Jadi begini, ketika para kapitalis atau pengusaha itu, mereka kan mempekerjakan, misalnya pengusaha sepatu, dia mempekerjakan beberapa pegawai gitu kan, membuat sepatu. Lalu setelah terbentuk sepatunya dijual, jadi terbentuklah sales kan. Dari sales dikurangi cost, itu kan ada profit ya selisihnya. Nah, sebagian kan si profit itu diberikan ke karyawan dalam bentuk gaji. Nah, sebagian itu dipegang sama owner ya, pengusaha. Nah, kadang si profitnya ini lama-lama tuh bisa besar sekali kan. Jadi kaya gitu kan. Nah, menurut Karl Marx, si kapitalis itu jahat, dia mencuri katanya. Si Karl Marx mengatakan bahwa si pengusaha itu berarti telah mencuri atau apa ya, dalam tanda kutip menggunakan si pegawainya itu untuk keuntungannya dia gitu. Disitulah letak menurut si Karl Marx tuh, berarti dia mencuri kekayaan melalui si skill pegawainya itu. Sekilas sih sepertinya seperti benar ya, tapi kan pertanyaannya, pertama, tidak ada paksaan untuk bekerja ke pengusaha tersebut, yang pertama. Yang kedua, Karl Marx tidak tahu juga bahwa tidak semua usaha itu selalu sukses. Nah, menurut Karl Marx, seharusnya si profit yang terbentuk itu dibagikan lagi kepada pegawai secara merata gitu. Oke, seandainya profit. Kalau pertanyaannya, jika seandainya terbentuknya utang, harusnya mau juga dong dibagi rata. Tapi pada kenyataannya ya, jika utang yang terbentuk, si pegawai itu nggak mau menanggung utang usaha tersebut gitu kan. Jadi menurut saya ini hal yang wajar jika karena ada risiko yang besar, ada risiko kerugian. Jadi ketika si pengusaha tersebut mendapat keuntungan ya itu hal yang wajar bagi dia. Tidak ada kepaksaan untuk bekerja pada usaha tersebut itu. Oke, ini ulasan ya. Ya begitu. Pertama, yang kedua, menurut si Karl Marx itu sumber dari segala masalah itu adalah ekonomi. Misal kita mau sekolah, itu kan perlu biaya kan. Nah, uang, intinya ke uang. Terus kalau misalnya apapun menurut Karl Marx, intinya itu di akarnya itu pasti ke ekonomi. Misalnya ya mau jalan-jalan tuh malam minggu gitu kan, katanya kalau nggak ada uang itu pasti larinya ke uang juga gitu kan. Apapun itu menurut Karl Marx dasar rootnya itu ekonomi. Lalu itu yang kedua, dan hal yang ketiga tentang agama menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, agama itu candu. Jadi candu itu maksudnya begini, misal gini, karena
intinya itu menurut Karl Marx itu adalah ekonomi, maka orang itu akan berusaha mencapai tingkat taraf hidup yang baik, ada persaingan itu kan. Nah, ada apa ya, ibaratnya kelas yang kalah, dalam tanda kutip kalah, itu kan di bawah ya. Nah, agama itu hanya untuk apa namanya, ngupahan tuh ya. Karena ngupahan tuh kayak gini nih, misalnya gini, kamu nggak apa-apalah miskin di dunia gitu kan, kepada kelas yang bawah itu ya. Nggak apa-apalah miskin di dunia, yang penting di akhirat itu kamu masuk surga. Nanti di surga kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Jadi menurut Karl Marx, agama itu hanya sekedar apa ya, bahasa-bahasa untuk membuat mereka senang aja gitu. Gitu. Jadi ya gitulah. Katanya agama itu hanya ya membuat keadaan tenang aja menurut Karl Marx ya. Jadi biar orang-orang yang kalah dalam persaingan ekonomi itu, atau apa, rakyat bawah itu tidak berontak menurut Karl Marx. Oke. Mari kita ulas berdasarkan konsep 3 kaidah yang biasa saya gunakan ya. Oke. Kaidah 1. Nah, menurut Karl Marx kaya atau miskin bisa adalah perkara takdir. Oke, balik lagi ya. Kaidah 1 itu segala sesuatu itu takdir. Termasuk kaya miskin. Kaya miskin itu adalah takdir. Allah yang menentukan kaya atau tidaknya seorang. Itu sumbernya di Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi di sini jelas benar-benar pure Allah yang membuat seorang itu kaya atau miskin gitu. Mereka bergembira di kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Jadi di sini jelas urusan rezeki itu, ekonomi itu adalah tidak ada campur tangan manusia gitu kan. Menurut kaidah satu ini. Oke, kalau kita lihat kaidah kedua ya. Kaidah kedua itu masalah timbul karena pelanggaran ketentuan Allah, baik itu di Al-Quran ataupun Al-Hadis ya. Nah, kalau kita perhatikan, ada 2 hal yang bersinggungan dalam pemikiran Karl Marx dan Islam ya. Yaitu bahwa Das Kapital itu berpikir bahwa para kapitalis itu jahat. Yang tadi itu ya, yang seolah-olah kapitalis itu atau pengusaha itu mengambil profit atau apa ya, seolah-olah memperalat para pekerja gitu kan, sehingga dia menumpuk kekayaan gitulah intinya. Padahal kan pengusaha itu ada 2 ini kan, bisa untung bisa rugi gitu kan. Kalau misalnya untung dia ingin di share, harusnya rugi mau dong di share, tapi kan kenyataan nggak mau kan. Kalau ya gitulah, menurut saya sih itu nggak tepat loh, yang itu salah tuh. Terus yang kedua itu agama dianggap candu, ibaratnya hanya tipu-tipu aja gitu kan, supaya ketika menurut teori Karl Marx tuh ketika ada persaingan ekonomi kan, truk ada yang kalah kan, yang di bawah. Nah, yang di bawah itu biar tidak berontak, nah itu katanya dikasih agama. Nah, padahal Allah menjawab tuh di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 57, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Nanti akan ada azab gitu kan. Ini jelas nih di Al-Hajj ayat 57. Lalu ini ancaman lain ya dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi pergi haji gitu kan, menghalangi umroh, menghalangi ke masjid gitu kan gitu.
Paling masuk di jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, saya akan merasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ya, itu di Al-Hajj ayat 25. Jadi ini ancaman lain ya. Memang sih ini sifatnya apa ya? Sifatnya nih lebih ke keimanan sih ya. Oke. Nah, cuma saya ingin mengatakan bahwa ini semua tanggung jawab para pemegang kewenangan saat ini, karena memang rakyat hanya bisa mengikut gitu ya, ngikut. Ya jadi jelas ini benar-benar pemegang kewenangan saat ini yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu. Ya ini saya juga menghimbau para pemegang kewenangan saat ini yang bisa apa ya, mengubah aturan dan lain sebagainya, itu jangan sampai mengundang azab gitu kan. Oke, lalu yang lainnya. Nah, oke, dah 2 nih udah ya. Apa aja yang dilanggar tuh? Yang dilanggar tuh intinya 2 ya tadi tuh. Karena mendustakan itu kan. Yang ini nih, agama dianggap candu, berarti kan mendustakan ayat-ayat, mendustakan Allah. Berarti melanggar ini kan. Terus yang kedua, melanggar ini nih, menghalangi manusia di jalan Allah. Menghalangi haji, menghalangi umroh, dan sempat menghalangi ke masjid gitu kan. Itu ada pelanggarannya di situ. Ya akan ada ini nih siksa yang pedih dari Allah. Duh, mudah-mudahan saya nggak kena nih Allah. Kan saya udah sharing. Ibaratnya tugas saya hanya bisa gini doang kan. Harusnya sih saya nggak kena. Yang kena ini aja ya Allah. Para pemegang kewenangan aja yang dia kan tugas kewenangan dia gitu kan. Kayak gitulah. Nah, kaidah ketiga ini kita harus melakukan perubahan dari salah ke benar. Kalau supaya azab itu batal gitu, itu harus ada perubahan dari salah ke benar. Nah, ancaman bila kita meremehkan hukum Allah itu, nih, berbanyak umat yang telah binasa sebelum mereka, sedang mereka lebih bagus. Nah ini kadang-kadang ibaratnya kalau kita merasa punya power seperti Firaun zaman dulu gitu kan, merasa wah hebat itu sewenang-wenang gitu kan, jadinya sewenang-wenang, tapi ya pada akhirnya hancur juga gitu kan. Nah, walaupun kadang secara logika itu nggak kebayang ya, penguasa punya power bisa hancur, memang agak sulit nalar gitu. Tapi ya udah. Dan ya itu, pemegang kewenangan pasti hanya ya pemegang kewenangan yang melanggar ini pasti hanya mengejek Allah gitu kan. Seperti dalam Al-Qur'an, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat kami yang terang, maksudnya niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, mereka di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Oh ya, maksudnya begini, maksudnya mereka tuh sombong, ada sebagian orang yang sombong bahwa karena mereka punya harta dan lain sebagainya, mereka meremehkan orang beriman yang secara harta misalnya kurang gitu kan. Jadi mereka tuh ngomong gitu kan, mana yang lebih baik, ibaratnya mana yang lebih bagus rumahnya, rumah gua apa rumah lu gitu kan. Lu bisa apa sih cuma ngomong gitu misalnya kan. Nah ya udah, nanti kan seperti janji Allah kan, Allah akan azab tuh di sini nih, siksa yang pedih. Oke. Ya ini kesimpulannya ya. Sebenarnya Das Kapital Karl Marx itu bagus ya, karena dia sebenarnya intinya mengatakan bahwa tiap-tiap individu itu harus bekerja. Sebenarnya itu bagus. Terus kalau urusan ekonomi itu
itu kekuasaan Allah ya. Sedangkan menurut Karl Marx itu murni kompetisi pribadi, menurut Karl Marx gitu kan. Nah, kesimpulannya agama itu benar atau hari akhir itu pasti ada. Nah, ini berdasarkan Al-Quran, terus nah itu tadi ada pelanggaran kan, pelanggaran kan menggunakan azabullah. Nah ini ya kalau saya sih intinya hanya sharing, mengingatkan gitu kan. Ya moga aja ada yang melihat ini dan dia itu misalnya punya kewenangan untuk mengubah gitu kan, mengubahnya gitu kan, supaya tidak melanggar lagi, supaya azab itu batal turun gitu kan. Oke, gitu. Sekian, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.